Selamat pagi, Kakak. Mohon maaf, ini sedang menunggu apa ya? Iya, sebentar ya, ini lagi disiapin materinya. Ya, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman praktikan mikroteknik hewan. Di sini kita akan melaksanakan acara praktikum yang keempat, yaitu pembuatan preparat apus atau metode smear. Next. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui cara pembuatan preparat apus darah serta mempelajari struktur komponen seluler darah. Untuk dasar teorinya sendiri, metode oles atau apus adalah suatu metode pembuatan preparat dengan cara mengoles atau membuat selaput film dari substansi yang berupa cairan atau bukan cairan di atas gelas benda yang bersih dan bebas lemak. Hasil pembuatan preparat itu sendiri dengan metode ini sering disebut dengan preparat oles atau preparat apus. Metode ini sangat baik untuk mempelajari sitologi darah, sumsum tulang merah, pelupa putih, lin, dan eksudat dari bermacam-macam jaringan yang meradang. Seperti yang bisa kita lihat, sebelumnya dulu Sil. Di sini ada gambar metode pembuatan preparat apus. Pada gambar A itu diteteskan darah di sebelah kanan gelas benda. Yang gambar B itu ditambahkan gelas benda baru, didekatkan dari ketetesan darah tersebut dan diarahkan ke sebelah kanan secara perlahan. Kemudian didorong kembali ke arah sebelah kiri sehingga membentuk film yang tipis. Next. Untuk alat yang digunakan itu ada jarum lancet. Jadi jarum lancet ini tuh untuk menusuk kulit dan mengambil darah yang akan digunakan sebagai sampel. Lalu untuk tabung EDTA sendiri itu gunanya untuk menampung darah dalam jumlah yang lebih besar. Gelas benda digunakan untuk meletakkan jaringan yang akan diamati. Lalu di sini nampan untuk
menyimpan preparat dan tatakan atau penyangga pewarnaan ini untuk membantu memudahkan dalam pewarnaan nantinya. Next. Untuk bahannya sendiri, kita menggunakan alkohol 70% dan kapas ini untuk sterilisasi sebelum pengambilan darah. Jadi, buat teman-teman yang sudah pernah diambil darahnya, itu kan di sterilisasi dulu ya, di lap gitu, pakai alkohol sama kapas. Terus, untuk larutan fiksatif metanol, ini tuh fungsinya untuk fiksasi jaringan sebelum diwarnai. Lalu ada cairan darah yang kita gunakan sebagai sampel. Dan di sini ada gimsa. Gimsa itu untuk pewarnaannya. Kemudian Canada balsam ini untuk pengawetan sampel dan Aquades di sini berfungsi untuk membilas preparat setelah diwarnai. Next. Cara kerjanya sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk membuat preparat hapus darah, seperti gambar yang di awal tadi sudah diperlihatkan. Yang pertama itu kita sediakan 2 buah gelas benda yang bersih. Kemudian ambil darah dari jari tangan dengan cara menusuknya dengan jarum lancet pada jari tangan yang sebelumnya dibersihkan dengan alkohol 70%. Atau darah yang sudah disiapkan dalam tabung EDTA atau tabung Phenoject ini. Kemudian kalau kita pakai darah yang langsung diambil dari jari tangan, itu sebaiknya tetesan darah pertama itu dibuang dulu, kemudian baru tetesan darah yang kedua diteteskan pada sisi sebelah kanan gelas benda yang pertama, itu kira-kira 2,5 cm dari tepi sebelah kanannya. Next. Kemudian, ambil gelas benda kedua dan letakkan secara vertikal di atas gelas benda pertama, tepat di sebelah tetesan darah tadi. Lalu, tariklah gelas benda tersebut sedikit ke belakang sampai menyentuh tetesan darah dan terjadi kapilaritas. Di sini, gelas benda kedua itu didekatkan pelan-pelan sampai menempel ke tetesan darah tersebut. Kemudian, dengan kekuatan dan kecepatan yang sama, doronglah gelas benda kedua ke arah menjauhi sisi kanan gelas atau ke arah sebelah kiri, sehingga akan terbentuk film darah yang tipis dan rata. Jadi tadi setelah ditarik ke sebelah kanan, itu didorong lagi ke sebelah kiri, supaya dia terbentuk lapisan film yang tipis. Setelah itu, dikeringkan dalam suhu kamar. Kemudian dicelupkan dalam larutan fiksatif metanol selama 3-5 menit. Lalu dilanjutkan dengan pewarnaan. Next. Untuk pewarnaannya sendiri, kita menggunakan metode Romanowski, yang mana ini kita harus meletakkan preparat pada penyangga gelas benda tadi supaya memudahkan kita dalam pewarnaannya. Kemudian tetesi hapusan darah dengan larutan gimsa sampai seluruh film itu tertutup, kira-kira selama 30 menit. Setelah selesai didiamkan selama 30 menit, kemudian buanglah larutan warna dengan cara dibilas menggunakan Aquades. Lalu kering anginkan dan tetesi dengan Canada balsam, kemudian ditutup dengan gelas penutup. Setelah itu diamati dan diamati gambar sel-sel yang ada. Next. Nah, di sini ada hasil pembuatan preparat hapus darah yang tadi ini gambaran isi tabung Phenoject-nya ya. Jadi tabung Phenoject itu dipakai untuk menampung darah yang lebih banyak dan mungkin digunakannya tidak langsung setelah pengambilan darah. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah preparat hapus darah yang sudah jadi. Next. Di sini untuk hasil pengamatan preparat hapus darah yang sudah diamati menggunakan mikroskop.
pada preparat hapus darah ini biasanya terdapat limfosit, terus leukosit, monosit, basofil, dan eosinofil. Ada juga eritrosit dan leukosit. Ini juga sama seperti tadi, ada basofil, ini ada granula basofilik, eritrosit, trombosit, neutrofil, dan inti multilobar. Di sini ada beberapa hasil, yaitu dari darah katak, darah merpati, darah ayam, dan darah manusia. Untuk darah katak, merpati, dan ayam, itu yang terlihat adalah inti dan sitoplasmanya. Sedangkan untuk darah manusia, di sini terdapat eritrosit, neutrofil, monosit, dan limfosit. Next. Nah, untuk laporan sementara yang harus teman-teman kerjakan nanti, teman-teman diminta untuk menggambar sel darah manusia dan unggas disertai keterangannya. Lalu jelaskan perbedaan antar keduanya. Next. Oke, sekian penjelasan dari kami, asisten. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh disampaikan. Ya, silahkan Zidan. Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Saya Zidan izin bertanya. Saya masih kurang paham untuk pemberian warna gimsa itu, Kak. Apakah ditetes atau dioles atau bagaimana ya Kak? Karena di situ tertulis hanya diberi pewarna seperti itu. Mungkin itu dulu Kak. Terima kasih. Oke, untuk pewarnaannya itu nanti tinggal ditetes sama seperti untuk peletakan darahnya. Itu. Berarti ditetes itu menutupi yang sudah dioles ya Kak? Ya, harus menutupi seluruh lapisan film yang sudah terbentuk itu. Lalu mau bertanya lagi Kak mengenai pencuciannya. Itu gasnya itu maksudnya menggunakan air yang cukup kencang atau bagaimana ya Kak? Soalnya kan ada kemungkinan juga mengalir ke tempat yang lain gitu dari pewarnanya. Saya masih Ya, untuk pembilasan itu sebaiknya dilakukan dengan air mengalir dan itu kecepatannya yang yang sedang saja gitu, jangan terlalu kencang-kencang karena takutnya merusak film yang udah terbentuk begitu. Oh, oke Kak. Terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Ada lagi? Ya, Raffi. Mbak izin bertanya, itu kok darah pertamanya dibuang ya Mbak? Saya masih agak bingung, atau mungkin tuh gara-gara menghindari kontaminasi, tapi kalau kontaminasi dari apa gitu Mbak? Oh iya. Aduh, sorry. Kenapa tetes darah pertama itu dibuang? Jadi benar, itu untuk menghindari kontaminasi terutama dari alkohol. Karena tadi kan sebelum diambil darahnya itu kulitnya itu disterilisasi dulu kan dengan alkohol. Takutnya ketika darah pertama itu dikeluarkan itu masih bercampur sama alkoholnya begitu. Oke Mbak, terima kasih. Sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain. Kalau tidak ada, ini saya serahkan ke asisten masing-masing untuk penjelasan lebih lanjut.
Dan sebelum saya tutup, saya minta maaf, terutama kami para asisten, karena membuat teman-teman menunggu terlalu lama untuk persiapan materinya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman dalam acara praktikum keempat ini. Untuk selanjutnya, silahkan menuju ke kelompok masing-masing. Saya tutup untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.